Ketika menyopot pakaian, ketika tidak memiliki pakaian pun semua ada zikirnya. Maka dari pentingnya zikir tersebut, andai kata engkau tidak memiliki uang kecuali rumah yang kita banggakan, jual. Tidak ada kerugian Anda menjual rumah demi Anda memiliki kitab Al-Adhkar. Inilah tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tujuan hidup kita, dihidupkan oleh Allah. Bahkan mereka-mereka yang lidahnya bersambung dan hatinya senantiasa mengingat Allah Jalla wa Ala, mereka memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah. Sebagaimana Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, inni uridu an ujawirak." Sesungguhnya saya ingin untuk bersanding duduk di sebelahmu. Maka Nabi Musa duduk, kemudian berdiri. Dia bingung, bagaimana saya bisa duduk bersanding dengan Allah. Maka Allah berfirman, "Idza dzakartani faqad jawartuk." Kalau engkau mengingat dan menyebut diriku, sesungguhnya aku telah bersanding duduk di sampingmu. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis qudsi yang Allah firmankan, "Ana jalisu man dzakarani." Saya teman duduk siapa orang yang mengingat dan menyebut saya. Adakah kebanggaan yang lebih tinggi kita bisa duduk dengan Allah Jalla wa'ala? Tidakkah kita pernah duduk dengan presiden kita bangga? Tidaklah kita pernah duduk dengan orang-orang besar di dunia kita berbangga diri? Maka adakah kebanggaan yang lebih bangga daripada kita bisa duduk bersanding dengan Allah Jalla wa'ala? Mereka kaum solihin sebelum kita berlomba-lomba untuk menjadi teman duduknya Allah, bukan sekejap, bukan hanya selepas sholat, tapi mereka berlomba-lomba untuk menjadi teman Allah menjadi teman duduknya Allah dengan intensitas yang tinggi, dengan waktu yang begitu panjang. Di antaranya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau setiap hari di antara zikir yang beliau baca tidak pernah lepas 25.000 kali membaca Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan beliau pun membaca solawat sehari tidak kurang daripada 25.000 kali. Dan beliau pun juga tidak lepas membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah 25.000 kali setiap hari. Hal ini menjadi kebanggaan buat beliau. Kenapa? Karena beliau menjadi teman duduknya Allah dengan intensitas yang panjang. Begitu juga Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau kalau duduk tidak seperti kita. Kita kalau duduk seperti duduk bersilah. Tapi beliau kalau duduk seperti duduk seseorang ketika tahiyat. Ketika duduk di antara dua sujud, beliau senantiasa duduk demikian. Walaupun usia beliau sudah tua, walaupun beliau sudah lanjut, walaupun beliau sudah berumur, beliau tetap duduk demikian. Sehingga sahabat-sahabat beliau mengatakan, "Ya Imam, wahai Syekh, duduklah anda seperti duduknya kita. Kita kalau duduk bersila bisa lama, tapi kita kalau duduk di antara dua sujud tak mungkin lama." Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim senantiasa duduknya demikian. Kemudian beliau menjawab, "Hadza julusul 'abd amama rabbih." Ini duduknya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Maknanya hatinya senantiasa terikat dengan Allah, hatinya mengingat Allah. Dan beliau mengatakan, inilah duduk saya di hadapan Allah. Sebagaimana kita ketahui, seorang karyawan, seorang pegawai tidak mungkin duduk semena-mena di hadapan majikannya. Maka beliau pun duduk demikian dengan kehinaan, karena beliau merasa duduk dengan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka-mereka yang menjadi teman duduknya Allah memiliki sifat dan perangai yang mulia dan luhur. Sebagaimana kita ketahui, tidaklah seseorang duduk dengan yang lain, tidaklah seseorang duduk dengan orang baik kecuali dia akan menjadi baik. Manjalas janas. Siapa orang yang duduk dengan siapa orang, maka dia akan menjadi seperti orang tersebut. Kalau orang tersebut duduk dengan orang soleh, maka dia memiliki perangai seperti perangainya orang soleh. Tapi kalau orang tersebut duduk dengan orang yang buruk, maka dia juga akan menjadi seseorang yang buruk. Maka bagaimana kalau dia menjadi teman duduknya Allah yang maha sempurna, teman duduknya Allah yang maha tinggi? Maka mereka memiliki sifat dan perangai yang mulia dan tinggi pula.